Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam sorga, kembali lagi kami anak-anak-Mu tunduk di hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini Engkau memperkenankan kami kembali untuk membaca serta merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman yang boleh kami baca bersama pada hari ini ya Bapa, boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman bagi kami untuk melanjutkan hidup yang Kau karuniakan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca serta merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-23 ayat ke-12 hingga ayatnya yang ke-35 dengan judul Komplotan Orang-orang Yahudi. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memberi perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat
kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah skenario Tuhan. Lalan Pak Tangaranna Puang Matua. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebuah pepatah Latin berbunyi omnia causa fiunta, yang bermakna segala sesuatu terjadi karena ada alasan di baliknya. Sama seperti rentetan kisah hidup kita, di balik semuanya itu ada pesan kehidupan yang dapat kita petik atas semua proses kehidupan. Apakah kita sadar bahwa selalu ada pesan di balik semua yang terjadi? Lantas, apa hubungannya dengan teks bacaan kita hari ini? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apabila kita membaca teks ini dari perikop sebelumnya, di situ kita mendapati bahwa oleh hikmat, Paulus dapat memecah kesepahaman golongan Farisi dan Saduki dalam persidangan mahkamah agama. Tentu, hikmat tersebut tidak lahir dengan sendirinya, tetapi berlangsung dalam tuntunan Roh Kudus. Hikmat tersebut meneguhkan Paulus untuk berani menyuarakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, meski hal tersebut menimbulkan skenario pembunuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, betapapun sudah ada skenario oknum orang Yahudi, Allah Tritunggal pun memiliki skenario tersendiri. Tidak kebetulan keponakan Paulus mengetahui rencana pembunuhan tersebut. Tidak secara kebetulan juga Paulus berwarga negara Roma, sehingga Claudius Lysias, perwira penjara setempat, merancang pengamanan nyawa Paulus. Hal inilah yang menuntun kita pada suatu penghayatan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan Paulus, bahkan kehidupan kita sekalipun. Selalu ada skenario Allah Tritunggal di balik kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pepatah omnia causa fiunta dan bacaan kita pada hari ini kiranya meneguhkan iman dan pengharapan kita bahwa skenario Tuhan tidak ada habisnya dalam hidup ini. Tantangan dan peluang hidup sekalipun mau menunjukkan kepada kita
bahwa hidup kita sebagai orang yang percaya pada Kristus tak pernah lepas dari pengawasan dan pemeliharaan Allah Tritunggal. Sandarkanlah hidup dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita menundukkan kepala serta kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur atas kasih setiamu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah mengizinkan kami pada hari ini untuk membaca serta merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman yang boleh kami baca bersama hari ini boleh menjadi pedoman bagi kami untuk melanjutkan hidup yang masih Engkau karuniakan kepada kami. Kiranya di dalam kehidupan kami, Engkau terus menuntun dan menyertai kami. Kiranya kehidupan kami boleh berjalan seturut dengan skenario-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya apa yang telah menjadi rancangan dan kehendak-Mu, itulah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ya Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa buat anggota jemaat di dalam pergumulan hidup masing-masing, baik yang dalam mencari lapangan pekerjaan, di dalam mencari pasangan hidup, yang di dalam kelemahan tubuh, apapun pergumulan yang ada di dalam pribadi anggota jemaat ya Bapa. Kiranya Engkau datang menilik kami satu persatu, Engkau menghampiri kami satu persatu ya Bapa, membantu kami untuk keluar dari setiap pergumulan yang kami hadapi, sehingga pada waktunya nanti kami boleh terlepas dari segala pergumulan yang ada. Kami boleh menikmati hidup yang Engkau karuniakan dengan penuh sukacita dan pengharapan serta ucapan syukur hanya kepadamu saja ya Bapa. Ya Bapa kami di dalam sorga, segala aktivitas kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya apa yang boleh kami kerjakan, kami lakukan di sepanjang hari ini, boleh Engkau tuntun dan sertai, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa dan seru sembahyang kami ya Bapa. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau berkenan akan seruan, doa, dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.